menyatakan Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDI. Iya, berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak Jokowi masih ingin di PDIP Pak? Ya udah itu. Atau ada, kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor Partai perorangan. ada tawaran dari partai lain Pak, mungkin Pak? Ada tawaran partai lain Pak? Partai perorangan. Pemecatan Bapak Jokowi ini seperti kekesalan PDIP terhadap Bapak Jokowi. Karena menurutnya Pak Jokowi selama ini semenjak berdirinya Partai PDI Perjuangan dan masuk menjadi keluarga besar PDI Perjuangan selalu keluar dari tugas-tugasnya sebagai petugas partai gitu. Membenci Pak Jokowi sampai sekarang ini guys. Dan sekarang setelah sejawa Banteng ditenggelamkan dan berpindah ke ibu kota Jakarta dan menduduki DKI Jakarta, itu satu-satunya provinsi ataupun wilayah yang ditempatkan oleh PDI Perjuangan atau yang akrab disebut sebagai Banteng ini kawan. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Hari ini politik Indonesia kembali menunjukkan wajahnya yang penuh paradoks. PDIP, partai yang selama ini menaungi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya mengambil langkah ekstrim. Memecat sosok yang pernah menjadi maskot kemenangannya. Bukan hanya Jokowi, anak dan menantunya, Gibran, Raka Buming Raka dan Bobi Nasution juga didepak dari partai. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Hasto Kristianto dengan alasan yang tak terlalu mengejutkan. Mereka dianggap tak lagi sejalan dengan visi partai. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Jokowi yang dulu dielu-elukan sebagai kader tulus dari Wong Cilik, kini justru dianggap pembelot. Gara-gara apa? Karena dalam dinamika Pilpres 2024, Jokowi dan Gibran tampaknya lebih condong mendukung Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo yang dijagokan PDIP. Sebuah pengkhianatan, begitu istilahnya. Pak Jokowi dipecat dari kader PD? Jawab sendiri. Tapi gue bener-bener apa ya sama responnya Pak Jokowi itu apa ya? Ini coba kalian lihat deh videonya deh ya. Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDI. Iya, berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Atau ada, kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Partai perorangan. tawaran dari partai lain Pak, mungkin Pak? Ada tawaran partai lain nggak? Partai perorangan. Pak Jokowi, mohon maaf nih, mohon maaf Bapak jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri Pak, jangan gitu Pak, aduh. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya sama jawaban Bapak tuh agak-agak lucu, agak-agak ketawa gitu Pak. Ditanyanya apa, dijawabnya cuma satu kata aja, dua kata, partainya perorangan. Gitu aja terus Pak, ditanya dari awal sampai akhir, apapun pertanyaannya jawabannya partainya perorangan. Ya saya tahu sih Pak, pasti Bapak cari aman kan. Soalnya kalau Bapak nanti makin banyak ngomong ya kan, makin panjang ngomongnya nanti ngeblunder, nanti diputer-puter lagi ya kan. Bagus Pak, udah gitu aja jawabnya. Udah gitu aja jawabnya ya, biar jadi clue, biar jadi teka-teki ya Pak ya. Pak, saya yakin Bapak juga kalaupun partainya perorangan atau partai mandiri atau partai tidak bernaung di bawah siapapun atau Bapak mandiri tanpa bernaung di bawah siapapun, saya yakin pendukung Bapak itu lebih banyak daripada orang yang memiliki partai. Atau kalau Bapak bikin partai, saya boleh kali Pak join partainya Bapak, ikut jadi partainya Bapak gitu ya. Jadi apa kek gitu ya Pak jadi relawan nggak apa-apa Pak. Tapi Pak, kalau nanti Bapak bikin partai sendiri terus pendukung Bapak hanya ada satu, saya pastikan itu saya Pak, itu saya. Karena saya yakin Pak, sekalipun Bapak bukan anggota partai gitu ya, mau Bapak partai mandiri gitu ya, loyalitas Bapak, simpatisan Bapak, pendukung Bapak itu melebihi orang yang memiliki partai atau orang yang masuk ke dalam partai Pak.
Tapi sejujurnya saya masih ambigu Pak, yang Bapak maksud partai perorangan itu kayak gimana? Maksudnya itu Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau memang partainya itu perorangan, yang keputusannya itu diputuskan oleh perorangan gitu loh Pak. Jadinya di saya tuh juga saya nangkepnya tuh ambigu gitu Pak. Tolong lah Pak, tolong. Ini maksudnya Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau keputusan partai tersebut, dalam artian pemecatan Bapak itu adalah keputusan perorangan, bukan keputusan seluruh anggota partai gitu loh Pak. Saya tahu Bapak jawab begitu, mungkin juga karena tidak mau ada perselisihan, atau adu domba, atau berbelit-belit dan nanti jadinya blunder gitu kan ya Pak. Tapi ini jadinya saya blunder di saya sendiri Pak. Saya berbelit-belit dengan pikiran saya sendiri. Tolong lah Pak, jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri ya Pak ya. Yang dilepas sama PDIP itu gimana Pak? Kalau kan Banyak yang nampung. itu Pak. Kemana semua? Kemana Mas Muni? Apa? Kemana satunya? Kemana aja Mas? Kemarin kan Golkar udah bilang siap Semua menampung. siap menampung Pak Jokowi, semua partai. Terutama Projo. Oh, Kalau jadi partai. Ya? Ya. Politik Projo hari Sabtu. Sekarang wawancara Hasto siapa Akbar kepada Hasto dan Koni kemarin itu tujuan pertamanya saya lihat untuk mendelegitimasi calon-calon yang muncul dari KIM, dari Koalisi Indonesia Maju, ya, yang didukung oleh koalisi besar, ya, yang pada hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo, gitu. Nah, kata-kata Pak Prabowo ini atau Prabowo ini harus kita sering munculkan, gitu. Karena dalam konteks dialognya Hasto dan Koni, itu nama Prabowo ini cenderung dihindari. Ya. Mereka nggak mau menyerang Pak Prabowo, gitu. Mereka nggak mau menyerang 08, gitu. Mereka selalu mengkonstruksi bahwa biang keroknya ini ya problem utamanya ini adalah Pak Jokowi. Ya, desain yang kerok desain 07 desain, gitu ya. ya. Desain politiknya lah Desain ya, politiknya. sutradaranya ini semua gitu. Mereka nggak mau move on dari Pak Jokowi dari 07. Walaupun de facto de jure pada hari ini presidennya adalah Pak Prabowo gitu. Nah, ini kan aneh kan? Argumentasi Hasto ini kan karena tangan-tangan yang sudah diletakkan oleh Jokowi dari dulu. Termasuk Pak Sigit misalnya. Oke, Pak Sigit itu terpilih dan dipilih oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Tetapi kan pada hari ini presidennya Prabowo gitu loh. Betul. Jadi di sini kita melihat bahwa memang dialog ini adalah sebuah political plot atau desain politik. Ini propaganda politik gitu. Yang salah satunya lagi adalah untuk ya istilahnya mengadu domba Prabowo dengan Jokowi gitu. Mereka they want to make friends with Prabowo dan mau menciptakan enemy-nya adalah Jokowi gitu. Iya. Betul. Pak Hasto bilang kriminalisasi Anies Baswedan itu instruksi Joko Widodo saat itu. Tapi Pak Hasto lupa di sini. Kita sebagai warga nggak lupa. ADART PDI Perjuangan mengatakan pasal 8.5 anggota partai yang bertugas sebagai presiden dan atau wakil presiden serta menteri dan atau wakil menteri dikoordinasikan secara khusus oleh ketua umum partai. Pak Hasto mungkin lupa soal ini. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi saat itu ngobrol dengan Pak Hasto terkait kriminalisasi Anies, itu Pak Hasto orang keberapa yang diobrolin begitu sama Pak Jokowi? Karena dalam ADART-nya sebelum keluar itu ya koordinasi dulu dengan ketua umum partai. Apapun yang keluar dari kader partai atau petugas partai itu harus berkoordinasi dengan ketua umum. Pak Hasto lupa soal ini, tapi kita rakyat di bawah tidak lupa soal itu. Nasib Jokowi usai dipecat PDIP, Golkar hingga Gerindra siap jadi kendaraan politik baru. Bahkan tadi saya dengar PAN pun siap menerima Pak Jokowi dengan karpet biru. Dan jawaban Pak Jokowi saat ditanya wartawan, ya partainya perorangan berarti. Ya. Dua kata lucu, partai perorangan itu kata anak abah sama anak banteng. Ya Pak, bener Pak, gitu aja Pak jawabnya. Nanti kalau panjang-panjang ya biasa lah Pak. Wabah sama kebo itu kan suka mencari-cari kesalahan orang. Tapi ini cuma saran saya Pak, Bapak mending ikut Gerindra atau ya udahlah menjadi partai perorangan aja Pak. Jadi biar Bapak Jokowi berdiri di atas kaki sendiri, bukan berdiri di atas kaki kerbau Pak ya. Gimana teman-teman pendapat kalian Pak Jokowi menjadi partai perorangan? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Salam segigis.
Pak Jokowi Ketua Umum Partai Gerindra. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini guys, segera di follow ya. Mantap guys, pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini di Kertanegara pasti ada yang dibicarakan kawan, pasti ada ya. Kalau yang dibicarakan Pak Prabowo mengajak Pak Jokowi masuk ke Partai Gerindra dan menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Setuju nggak guys? Setuju nggak? Yang setuju di komen ya guys. Biar si merah tahu diri ya. Biar si banteng tahu kalau Pak Jokowi akan terbang tinggi bersama Garuda. Dan Partai Gerindra akan memenangkan pemilihan legislatif tahun 2029. Pasti kawan. Ya, mungkin nggak ya Pak Jokowi ini jadi Ketua Umum partainya Gerindra kan? Menyala Pak Jokowi, Pak Prabowo. Bukan bestie ya. Kan kita tahu guys, tugas-tugas kepresidenan sama Pak Prabowo malah ya. Sibuk ya. Jadi yang cocok ya untuk menjalankan roda-roda kepartaian Pak Jokowi kawan. Menyala Pak Jokowi. Pum 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 meledak bos. Pak Jokowi keluar dari PDIP direbutin semua partai. Lah Pak Hasto direbutin siapa? Siapa ya? Siapa yang mau? Jadi kita makan malam Pak ya? Makan malam. Mau masuk ke partai kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ini kalau bertemu dua bangsawan ini, ketemu dua orang ini, waduh, tubuh banteng sama wabah ini kita ketir. Karena kangen. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Halah Pak Hasto, udahlah, nggak usah kau umumkan. Pak Jokowi dan keluarga sudah resmi keluar dari PDIP, nggak guna, nggak perlu tahu kami itu, ya. Lihat sekarang keluar dari PDIP direbutin semua partai PAN terbuka, Partai Golkar terbuka, Partai Gerindra pun mau kali, semua mau. Lihat, kalau Pak Hasto keluar dari PDIP, siapa yang mau? Aduh, senang kali, bahagia kali lihat hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo mesra harmonis, ya kan? Sampai Pak Jokowi bilang kangen sama Pak Prabowo. Aduh, senang nikmatnya lihatnya ya. Pernah nggak selama Pak Jokowi di PDIP Pak Hasto bilang kangen sama ente? Pernah? Nggak pernah kan? Pernah nggak bilang kangen sama Bu Mega? Hah? Nggak pernah? Karena apa? Pak Jokowi males lah. Kalian nggak ngargai dia. Presiden loh, dibikin kayak petugas partai. Males lah. Oh iya Pak Hasto, lihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mau nangis lagi nggak? Hah? Saya siapkan tisu nangis ini. Ambillah. Jadi teman-teman, nanti silahkan isi aja kolom komentar ini bagaimana pendapat teman-teman kalau seandainya ada partai politik yang ingin membawa Pak Jokowi atau memberikan tempat pada Bapak Jokowi untuk mengendarai politiknya seperti itu. Ya, tentu saja banyak sekali orang-orang yang sudah siap ya dari berbagai kalangan partai politik. Ada Gerindra terutama ya, ini yang paling dekat dengan Pak Jokowi ya, Pak Prabowo tentu saja. Ini digadang-gadang sebagai ketua umum malah guys, menjadi ketua umum partai Gerindra guys, kedua PAN. Ada PAN, ada partai-partai yang lain juga teman-teman. Jadi teman-teman silahkan komentar saja di bawah ini.